Dan kini kita akan memantau kondisi terkini arus lalu lintas di Tol Cikampek, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan Monica Konado dan ada koresponden Albi Pratama di kawasan Kosambi, jalur arteri Karawang. Kita akan ke Monica terlebih dahulu. Monica, kalau melihat dari pantauan di media sosial siang hari tadi, kemacetan ini terjadi mulai dari kilometer 55 sejak pukul 1 siang. Apakah penyebabnya memang karena volume kendaraan meningkat atau ada penyebab lain? Ya, selamat malam Taufik, benar sekali kalau melihat memang sejak kemarin sebenarnya Taufik kita sudah bisa melihat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini sesuai dengan prediksi dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga yang memprediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18 April malam hingga 19 April hari ini. Dan memang kita lihat kalau dari kemarin siang sudah diberlakukan one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414, sedangkan untuk rekayasa lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek malam tadi juga diberlakukan kontraflow ya dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Namun memang menjelang siang hari ternyata volume arus kendaraannya semakin menurun, yaitu sejak pukul 2 siang dan seterusnya, sehingga akhirnya pada sore tadi kontraflow ini ditiadakan. Jadi sebenarnya saat ini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke kilometer 70 sudah tergolong ramai lancar saja, dan di belakang saya bisa dilihat tidak ada antrian juga di gerbang tol utama Cikampek ini. Jadi kita bisa lihat memang arus lalu lintas semakin malam terlihat di sini sudah semakin turun volume kendaraannya. Sedangkan kalau tadi pertanyaan dari Taufik, siang tadi terjadi kepadatan dari kilometer 55 ini memang disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang melintasi atau melewati ruas tol Jakarta Cikampek ini. Pada pagi hari hingga siang tadi memang tepatnya hingga sore hari tadi sudah ada sekitar lebih dari 68.000 atau saat ini mungkin sudah melebihi 70.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Palimanan dan juga Trans Jawa. Tapi juga memang saat ini kita lihat sebenarnya tadi saya sempat memantau juga dari CCTV sebelum kilometer 57, yang mana di kilometer 57 ini adalah rest area, terlihat ada keramaian yang bisa beresiko kepadatan dan kemacetan di situ, dan ini memang terjadi cenderung terjadi pada saat setelah buka puasa. Saya juga mendapatkan pengalaman serupa kemarin malam setelah buka puasa, yang mana pada saat setelah buka puasa kita harus keluar dari rest area dan itu memakan waktu yang cukup lama karena harus mengantri dengan kendaraan-kendaraan lainnya yang akan masuk dan juga keluar dari rest area pada saat setelah buka puasa. Jadi ini juga butuh perhatian khusus oleh para pemudik. Memang kita semua membutuhkan istirahat, khususnya para pemudik dan pengendara, tapi bisa kita gunakan waktu sebaik mungkin di rest area dengan menggunakan rest area secukupnya, yaitu sekitar 20-30 menit saja agar bisa bergantian dengan kendaraan lain dan juga para pemudik lainnya. Sementara itu juga saat ini kalau dilihat di belakang saya sebenarnya di ruas tol hingga ruas tol kilometer 70 terlihat lancar-lancar saja, tapi setelah ruas tol atau gerbang tol Cikampek Utama ini, tepatnya di kilometer 72 hingga kilometer 414 masih diberlakukan one way dan terlihat memang lebih ramai dibandingkan dengan ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke kilometer 70 dan cenderung ada kepadatan tapi tidak sampai menyebabkan kemacetan sehingga kendaraan ini memang berhenti total. Jadi masih bisa tergolong lancar-lancar saja. Taufik. Ya, jika sesuai dengan prediksi puncak arus mudik akan terjadi hingga nanti malam ya dan Kamis dini hari, apakah ada antisipasi khusus yang disiapkan? Ya, antisipasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga baik Jasa Marga bekerja sama telah dilakukan rekayasa lalu lintas seperti kemarin hari one way, kemudian malam tadi juga kontraflow, walaupun saat ini sudah tidak berlakukan kontraflow, tapi rekayasa lalu lintas ini kemungkinan bisa dilakukan atau diterapkan lagi di kilometer 47 sampai 72 jikalau memang volume arus kendaraan di kilometer 47 sampai kilometer 70 ini semakin meningkat atau melewati garis batas normalnya seperti malam tadi, yang mana sebelum terjadi kepadatan sudah diberlakukan atau diterapkan kontraflow untuk mengantisipasi tidak terjadi kemacetan total di ruas tol ini. Selain itu untuk one way sendiri masih diberlakukan sampai nanti
pukul 24.00 dari kilometer 72 sampai kilometer 414 dan menunggu bagaimana situasi arus lalu lintas seterusnya. Apakah nantinya one way ini dari kilometer 72 dan seterusnya akan dilanjutkan ataukah sudah akan diberhentikan sementara karena arus lalu lintas sudah lebih lancar lagi. Jadi kita lihat nanti bagaimana kondisi arus lalu lintas menjelang tengah malam nanti dan dini hari, karena kalau melihat pengalaman pada kemarin hari memang peningkatan yang signifikan dari volume arus kendaraan itu terjadi pada saat jelang tengah malam dan juga dini hari. Taufik. Ya, baik. Terima kasih Monica Konado atas laporannya.